Itu lihat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya ampun. Tapi ini kayaknya orang deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lihat tuh di depannya ada kotak apa itu? Ih, kuning-kuning. Isinya emas kayaknya deh. Subhanallah. Iya tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Tentunya akan selalu siap untuk menghibur kalian. Untuk menghibur, untuk membuat senang, untuk membuat tenang, dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabbur diri melalui alam semesta ini. Atau dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap hela napas, dan di setiap detakan jantung. Baik teman-teman, nanti kita akan mendatangi lokasi sebelah sana itu, di balik ke pegunungan itu yang terdapat goa. Goa itu sudah kurang lebihnya udah puluhan tahun tidak dijamah oleh manusia karena hal-hal tertentu. Nah, pasti di setiap sesuatu ada sesuatu yang baik dan yang buruknya. Mari kita coba untuk menyusurinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah pelajaran di balik goa yang tak pernah dijamah orang itu. Yuk. Hai, luar biasa. Ini teman-teman, perjalanannya begitu ekstrim nih ya. Bayangin saja dulu nih, kita tuh dari sana tuh. Nah, dari tebing-tebing ini turun ke sini dan sampailah kepada titiknya ya di lautan ini nih. Alhamdulillah. Mari kita lihat dulu pemandangan yang ada di sini. Sebuah mahakarya Tuhan. Dengan demikian adanya yang indah, panoramanya yang luas, yang sejuk, yang segala-galanya buat kita ya. Di lokasi inilah nanti kita akan bertelusur untuk mengkaji sesuatu yang samar-samar dan berusaha mencoba untuk membaca bahasa alam, karena alam ini bahasanya lembut. Kita pun wajib untuk melembutkan hatinya supaya tidak gagal paham ya. Kalau kita dalam dimensi kasar sudah pasti gagal paham terus ya. Baik, yuk kita lokasi menuju ke goa yang dimaksud di arah sini. Kalau nggak salah ke sana nih, dari ini ke kanan. Yuk, tenang dulu. Bagaimanakah reaksi batinmu teman-teman ketika melihat situasi seperti ini? Bahagiakah, senengkah, takutkah, atau cemas? Nah ini teman-teman, kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua rasa itu ya. Kita ganti dengan anggapan prasangka yang netral gitu ya. Nanti diganti yang bahagia. Wow. Jadi ini sudah puluhan tahun tidak ada orang yang ke lokasi ini. Ini sekarang sudah berbeda nih. Mungkin dulunya nggak seperti ini nih. Sudah pada longsor. Ini longsor dari sana, dari gunung ini, di batu ini nih. Oke. Oh mungkin guanya itu tuh. Baik, kita ke sana yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, karena di sini jalannya licin, batunya runcing-runcing ini. Alhamdulillah. Dan tadi kita itu menyusuri turun gunung itu entah berapa kilo tadi. Sehari. Hampir sehari. Aduh, sampai luar biasa. Nanti gimana pulangnya nanti? Aduh, nginep aja lah. Yuk. Wow, ada air terjunnya nih sini. Ada air terjunnya nih. Itu. Wah, keren sekali ini teman-teman. Coba lihatlah, sebuah mahakarya yang luar biasa ini. Ada air terjun, kalau dipandang di mata tuh enak, nyaman, membuat tentrem ya. Tapi di balik inilah ada sebuah rahasia besar yang disampaikan oleh Tuhan melalui karyanya ini, melalui penciptaannya ini ya, daripada air terjun yang turun di sini. Nah, kira-kira apa? Mari kita lembutkan batinnya dulu. Lembutkan batinnya dulu, lembut. Slow, napasnya diatur yang tenang. Seolah-olah
plong, legowo ya. Los, tidak ada beban apapun. Nah, setelah itu baru terhubung. Nah, ternyata ada energi emas nih, seolah-olah kayak berwarna keemasan di balik ini. Nah, mungkin di sinilah ada rahasia, ada siri disembunyikan di balik ini. Tapi pelan-pelan dulu. Nuh, guanya ke sana, pelan-pelan dulu. Nanti kita baca dulu pelan-pelan. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nah, kita bisa lihat dulu dari berbagai sudutnya teman-teman. Daripada ada air terjun di depan goa ini, air ini bisa digunakan untuk bermandi, bisa digunakan untuk bersuci yang lainnya. Kalau sudah bersih apa? Sudah bersih itu akan tenang, akan mudah mengakses sebuah ilmu pengetahuan dari alam semesta ini. Nah, makanya harus badannya bersih dan rendahkan ego. Karena apa? Sifatnya air akan turun ke datarannya lebih rendah. Maka kita rendahkan ego dulu supaya mudah dialiri ilmu. Gitu ya. Oke, yuk. Wah, ini serem nih. Assalamualaikum. Punten. Coba lihat dulu guanya nih. Ini keren banget ini nih. Wow. Ini keren apa gimana ini? Kelihatannya serem banget ya gini nih. Gua yang unik ya. Mungkin hanya ada di Indonesia yang seperti ini. Tapi terkesan serem. Wow. Itu bergantung itu apa tuh? Itu mungkin wadah sesajen itu ya. Wadah sesaji. Sesaji berarti dulu pernah ada orangnya ke sini. Nah, coba yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Punten. Tapi serem nih. Kayak gimana gitu loh. Hei. Kayak ada suara orang. Hei. Kayak ada orang ngobrol. Tuh kan. Assalamualaikum. Ini apa ini? Ini batu ditata kayak gini. Siapa yang nata ini seperti apa, buat duduk apa buat kuburan ini? Astagfirullahaladzim. Jangan kuburan ini ya. Itu apa itu? Ini. Astagfirullahaladzim. Itu jelas banget. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Bah, ini orang bukan? Bah, Assalamualaikum. Bah, kayak tapi aneh loh. Tadi dulu, kayak bukan orang. Bukan orang. Itu ciri-cirinya gitu. Ya ampun, kok kayak ngambang. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Maaf, ini siapa? Mbah? 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 Tapi serem banget. Astagfirullah. Ya ampun. Mbah? Kuncengnya apa ya? Bukan, ini bukan orang. Bukan orang. Bukan orang, astagfirullah. Ngerti? Astagfirullah ya Allah. Kalau orang bakal seperti ini, ciri-cirinya gak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, mohon maaf Mbah, bila kami mengganggu.
kami berdua di sini lagi dalam perjalanan di jalan. Maksud kami hanya ingin cari gambar di sini, Mbah, bukan untuk apa-apa. Kami mohon maaf. Hah? Astagfirullah. Hah? Mbah? Astagfirullahaladzim. Mbah? Maksud? Ah? Mbah? Mbah? Ya ampun. Tuh kan? Siang-siang kayak gini juga jelas. Tak dulu. Berarti Ada lagi. ada lagi. Ini. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini. Astagfirullah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah? Punten. Sudah mau batu ini. Ini mukanya kelihatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, maaf bila kami mengganggu panjenengan. Ini siapa? Mbah? Ih, kayak kemedep. Mbah? Tapi ini persis banget orang ini, betul orang nih. Sudah membatu. Sudah sampai lumutan kayak gini nih, perhatikan nih. Nih, Mbah. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Oh, baik. Lihatlah teman-teman dari berbagai sudutnya, ini mungkin dulunya ini adalah manusia seorang pertapa yang sampai membatu di pesisir ini yang tak pernah dijamah oleh orang, kayak gini keadaannya. Duh, yuk ke lokasi berikutnya yuk, nanti ada lagi gak? Ih, ruangan apa tuh? Mana? Oh ini. Nih, sini. Wow. Assalamualaikum. Punten. Ini orang bukan? Nih. Ini seperti orang. Nih kan? Berarti ini tempat pertapaan nih mungkin nih. Tapi luar biasa ini tempatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim, Mbah. Astagfirullah. Tapi di sini merinding. Iya. Di sini merinding. Tuh. Mbah. Sama deh. Hah? Ada yang datang. Tak dulu. Tapi belakangmu itu di sana. Coba sini. Tuh. Ini loh. Tadi kayaknya gerak-gerak di sini. Gerak-gerak. Iya, batu ini. Astagfirullah. Mbah. Asli gak sih? Apakah ya halusinasi saya? Hah? Itu lihat, coba lihat kamera ada nggak? Tuh. Astagfirullah, apa tuh? Ya ampun. Batu. Agak bukan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Mbah. Assalamualaikum, maaf, Mbah. Astagfirullah. Tadi dulu. Kita pastikan aja ini orang bukan. Ini kosong. Apakah tadi ini gerak-gerak? Astagfirullah. Dari dalam batu. Kosong. Mbah. Kosong ya? Mungkin ini apa namanya ya? Satpamnya mungkin nih. Satpam ini gua ini. Coba di kamera ada enggak? Tuh. Itu. Di dalam batu. Astagfirullahaladzim. Mbah. Oh gini. Kami berdua lagi dalam perjalanan di jalan, bukan untuk mengganggu, Mbah. Mohon maaf. Dan saya membawa kamera. Iya lagi mengkaji saja. Boleh. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini bekas wadah ini mungkin ya. Wadah sesaji ini ya. Wah. Boleh lagi yuk. Punten. Ada masuk dalam gak sih? Assalamualaikum. Itu lihat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya ampun. Tapi ini kayaknya orang deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lihat tuh di depannya ada kotak apa itu? Ih, kuning. Isinya emas kayaknya deh. Subhanallah. Iya tapi tak bilang lagi. Assalamualaikum, Mbah.
Punten, ini siapa? Mbah? Astaga, gini. Kira-kira kita ganggu nggak? Kayaknya iya ya. Oh, gini aja. Kita ganggu, begini maksudnya kan kita sudah terlanjur di sini. Kita mau izin dulu, barangkali bisa terhubung dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Mbah tepangaken kula Tarto, Mbah. Kula saking Cilacap. Nggih. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Kula sakit nyambung kali panjenengan. Kalau boleh tahu siapa namanya ini, Mbah? Nggih. Mbah Jagatmoyo. Mbah Jagatmoyo. Sepertinya saya pernah bertemu dengan Mbah Jagatmoyo, tapi lain jenengan, Mbah. Ya, maaf, begitu gini, Mbah. Kami mohon izin untuk ambil gambar jenengan, Mbah, kalau diizinkan, karena saya membawa kamera. Nggih. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Gini, Mbah. Saya kan dari Cilacap, jauh ke sini, itu lagi dalam perjalanan dzikir jalan, tadabur alam, yaitu tadabur diri melalui alam semesta ini yang penuh dengan teka-teki. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Dan di lokasi ini katanya itu, Mbah, banyak cerita-cerita yang beredar tentang keganjilan dan yang simpang siur tentang cerita-cerita di dalam gua ini. Barangkali Mbah tahu persis ceritanya bagaimana, supaya menjadi berkah ilmu buat kami. Barangkali Mbah bisa menceritakan, Mbah. Nggih. Iya. Nggih, Mbah. Tentang ini, Mbah, katanya di sini kan banyak yang menceritakan, ada tentang pesugihan, di sini juga ada yang mengatakan di sini untuk mencari togel, nomor togel itu sering tepat katanya, Mbah, gitu pada zaman itu. Tapi kan sekarang sudah nggak ada orang ke sini. Nggih. Jadi tergantung hajatnya. Baik, Mbah. Bener, Mbah, tentang ini, tentang goa pesugihan, Mbah. Iya. Kalau yang bisa melihat emas akan sugih. Di mana, Mbah? Di sini. Tadi malah. Tadi saya benar-benar lihat. Maksudnya gimana nih, Mbah? Nggih. Nggih. Tenang. Nggih, baik. Kita disuruh tenang dulu. Baik, Mbah. Ini bagusnya bagaimana, Mbah? Mohon diceritakan, Mbah, supaya kami betul-betul paham apa yang dimaksud gua pesugihan dan bagaimana kok bisa-bisanya orang kesini, hanya kesini kok bisa sugih, bisa kaya gitu, Mbah. Nggih. Nggih. Oh, berarti di sini tuh hanya pemrograman diri, gampangnya gitu, Mbah. Memprogram pikiran bawah sadar, diprogram. Terus caranya, nggih. Oh, baik. Berarti tadi ketika kita bertemu dengan patung, itu patung yang seperti manusia tadi, atau mungkin itu hanya manusia yang mematung atau nggak tahu, itu adalah sebuah makna teka-teki buat kita juga, bahwa anggapan buruk, prasangka buruk atau kebiasaan lama yang sampai mematung harus dihancurkan dulu. Itu adalah sebuah makna teka-teki, perumpamaannya, anggapan lama dalam hati kita, ya,
Jadi anggapannya kata Mbah tadi adalah ketika kita berprasangka, beranggapan rezeki susah, apa-apa susah, itu kan program kita yang diprogram oleh orang tua kita, yang diprogram oleh lingkungan kita, sehingga membentuk diri kita. Padahal itu bukan kita yang asli. Dan disinilah untuk melepaskan semua itu. Melepaskan dulu program-program lama yang berprasangka, beranggapan susah untuk diganti ke server baru. Ya, server baru itu anggapan baru dalam pikiran kita. Ternyata apa-apa mudah. Nah, sama halnya ini mengecas, Mbah. Nggih. Nggih. Jadi ini emas ini hanya sebuah simbolis untuk energi emas gitu, Mbah. Nggih. Baik, baik. Nggih. Balik ceritanya memang agak rumit ini teman-teman anak, karena ini adalah ilmu rasa, ilmu perasaan yang harus dibaca dengan kelembutan hati, didengarkan dengan kelembutan hati supaya memahami ini. Kalau hanya dengan di dimensi kasar mungkin tidak akan mudeng. Jadi yang dimaksud itu kita sama halnya mengakses mencuri server orang-orang yang berhasil. Jadi tinggalkan pola lama yang selama ini kita mempunyai prasangka dulu ya. Prasangka susah untuk diganti menjadi prasangka atau anggapan mudah, sehingga realita, sehingga kenyataan betul-betul akan terjadi mudah. Akan menemukan sebuah peluang-peluang yang membuat rezeki mudah datang. Nah, tapi syaratnya harus diganti itu, jangan sampai mematung dalam diri kita, gitu Mbah. Luar biasa, nggih. Baik Mbah, nggih. Berarti Mbah kalau kesini tuh hanya paham ini, mempraktekkannya di rumah, itu juga pasti berhasil, Mbah. Tidak harus di sini. Nggih. Baik. Nggih. Katanya harus dengan jiwa-jiwa yang tenang, yang bersih, yang lentur, katanya akan bisa menemukan ataupun ditempeli oleh energi kekayaan. Tapi bagi orang-orang yang egonya tinggi, tadi seperti kita tuh ada satpamnya, ketika kita beranggapan, berprasangka rezeki mudah, maka satpamnya akan menolak. Tapi kita harus bisa tadi mengkondisikannya. Prasangka dulu, nanti realita akan menyusul. Oke, Mbah. Nggih. Berarti bukan berarti ini bersekutu dengan simbol rekso, bersekutu dengan jin, ada yang mengatakan seperti itu. Itu bagaimana, Mbah? Nggih. Oh, tidak ada. Berarti ini semua murni antara hubungan kita dengan Tuhannya. Tidak ada urusan dengan jin, setan, simbol dan sebagainya, Bang Ibah. Baik. Ternyata di sini teman-teman tidak ada hubungan dengan setan, tidak ada hubungan dengan simbol rekso, perjanjian gaib dan sebagainya. Tapi ini murni karena pengetasan diri untuk terhubung dengan Tuhan, mengganti prasangka, memprogram baru, sehingga program itu terwujud menjadi kebiasaan. Karena selama ini kita kecanduan miskin, kecanduan mengeluh, kecanduan diri solo, sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang selalu mengeluarkan hormon stres, sehingga terjadilah miskin terus. Nggih. Baik, Mbah. Insya Allah kami paham, Mbah. Insya Allah akan kami praktekkan untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur, yang adem, ayem, tentrem, yang beranggapan, berprasangka segala sesuatu mudah. Nggih, baik. Kita disuruh untuk menenangkan dulu, untuk dipikirkan lagi, tenangkan lagi di rumah, jangan ditelan mentah-mentah. Oke, baik Mbah, baik. Kalau begitu Mbah, takutnya kami mengganggu, kami mohon pamit, lepat kula pangapunten, mugi-mugi nggih panjenengan sehat, saras lan mugi kula saged melampahi menapa ingkang dados wejanganipun. La ilaha illallah wallahu akbar. Kok bisa menghilang? Hilang. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya baru sadar. Ya ampun. Berarti kayak mimpi kita ya. Iya. Tapi ini bisa tinggalan nih sepatunya.
Iya. Biarin lah. Berarti gini aja deh ya, kita yang penting kita sudah mendapatkan transferan ilmunya, tinggal dipraktekkan ya. Tidak harus bertapa, tapi nata pikiran, tafakur berpikir di rumah untuk mengganti prasangka atau anggapan dulu. Jangan sampai pikiran buruk sampai mematung dalam diri kita. Tuh ya, Mbah, pamit Mbah. Alhamdulillah. Luar Dapat biasa. peran-peran emas ini ya. Iya. Alhamdulillah, meskipun perjalanan ini agak lumayan capek, tapi kita bisa menemukan ilmu yang luar biasa dari kejadian-kejadian yang janggal tadi ya. Ternyata kita ditemui oleh beliau yang namanya Ki Jagatmoyo ya. Jadi masih maya, masih samar-samar untuk dipadatkan menjadi sebuah ilmu. Ternyata kita harus bisa menerapkan ilmu syukur. Ilmu syukur itu dirasa ya, bukan di bibir, bukan di lisan, tapi dirasa. Untuk itu ketika kita sedang bisa bersyukur, maka energi emas, energi rezeki betul-betul akan mengejar kita. Selama ini kita salah setting. Untuk itu mari kita setting batin kita lagi untuk selalu bersyukur, untuk selalu adem ayem tentrem. Pasti akan menemukan sebuah peluang-peluang sehingga rezeki datang sendiri, menemukan usaha dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, tetap tersenyum, bahagia, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.